Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Diguntari, NIM A2102000042 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Di sini saya mengambil KD kompetensi dasar yaitu 3.2 mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi, 4.2 menyajikan persamaan dasar akuntansi. Di sini yaitu saya memberikan deskripsi singkat tentang materi yang saya angkat. Materi pembelajaran tentang persamaan dasar akuntansi adalah materi dasar yang harus dikuasai dengan baik karena akan menentukan pemahaman Anda untuk pembelajaran materi yang selanjutnya. Pembuatan laporan keuangan sederhana berdasarkan persamaan akuntansi bisa diterapkan dalam praktik pengelolaan uang dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk dunia usaha maupun pribadi. Macam-macam bukti transaksi yaitu setiap kegiatan dalam perusahaan yang bersifat keuangan harus dicatat dan dilaporkan. Pencatatan tersebut sebaiknya didasarkan pada dokumen sumber atau bukti transaksi keuangan yang disebut sumber pencatatan. Bukti transaksi dapat dibedakan sesuai dengan kejadiannya. Transaksi yang terjadi di perusahaan terdiri dari transaksi internal dan transaksi yang terjadi dengan pihak luar perusahaan adalah transaksi eksternal. Kedua transaksi ini secara otomatis dapat mengubah posisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada perusahaan. Perubahan ini yang akan mempengaruhi keseimbangan dalam persamaan dasar akuntansi. Dokumen sumber yang merupakan bukti pencatatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bukti pencatatan internal atau transaksi pencatatan yang disebut perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri dan tidak berhubungan dengan pihak luar perusahaan dan biasanya berbentuk memo. Misalnya, penyusutan aset tetap, pemakaian bahan baku, dan pemakaian perlengkapan. Pengertian akun atau rekening. Akun atau rekening adalah suatu alat yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Klasifikasi akun atau rekening. Pada dasarnya, akun atau rekening diklasifikasikan menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal, laba rugi. Rekening liabilitas utang dikelompokkan menjadi dua, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang. Rekening ekuitas modal adalah bagian hak pemilik terhadap kekayaan perusahaan yang selisih antara aset dikurangi dengan liabilitas. Akun nominal, laba rugi, adalah akun yang pada akhir periode dilaporkan dalam bentuk laporan laba rugi. Meliputi akun pendapatan atau penghasilan adalah hasil bruto yang diterima perusahaan dalam melakukan operasionalnya. Beban adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dan yang harus diakui selama usaha untuk memperoleh pendapatan. Kode akun atau rekening. Pemberian nomor kode akun dalam pencatatan transaksi keuangan sangat diperlukan. Kegunaannya adalah menyediakan identifikasi ringkas, mempermudah pencarian rekening yang diinginkan, mempermudah pencatatan dan penyimpanan data, mempermudah untuk melakukan proses selanjutnya. Bukti pencatatan ekstern atau transaksi eksternal adalah bukti pencatatan yang terjadi antara perusahaan dengan pihak di luar perusahaan, misalnya yaitu dalam bentuk faktur, nota, ataupun kwitansi. Selanjutnya yaitu pengertian laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada satu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Salah satu fungsi utama akuntansi adalah menyediakan laporan keuangan secara periodik kepada manajemen, investor, kreditur, dan pihak-pihak lain di luar perusahaan. Laporan keuangan yang disajikan harus dapat memberikan gambaran secara jelas terhadap posisi keuangan, neraca, dan kinerja suatu perusahaan, laba rugi. Komponen laporan keuangan yaitu laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu organisasi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini. Laporan posisi keuangan neraca,
yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan baik aset, liabilitas, maupun ekuitas suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi yaitu laporan yang menggambarkan jumlah penghasilan dan beban suatu perusahaan selama satu periode. Laporan perusahaan ekuitas yaitu laporan yang berisi tentang perusahaan ekuitas yang menunjukkan penambahan atau pengurangan kekayaan selama periode tertentu. Unsur-unsur dari laporan keuangan yaitu dalam menyusun laporan keuangan, Anda telah mengetahui bahwa laporan posisi keuangan neraca dan laporan laba rugi merupakan salah satu komponennya. Untuk itulah, Anda perlu mengetahui unsur-unsur apa saja yang mempengaruhi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, sehingga posisi keuangan perusahaan dapat memenuhi harapan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Unsur laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Posisi keuangan yang dimaksud terdiri atas aset, harta, liabilitas utang, dan ekuitas modal. Unsur laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kinerja perusahaan, yakni tentang besarnya pendapatan, penghasilan, dan beban pada periode akuntansi. Macam-macam laporan keuangan, yaitu 1. Laporan laba rugi, income statement, bentuk langsung dan bentuk bertahap. 2. Laporan perubahan ekuitas, capital statement. 3. Laporan posisi keuangan, yaitu terdiri dari laporan posisi stable dan posisi control. Itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan tentang persamaan dasar akuntansi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.